Halo. Udah lama nih nggak ketemu dan ngobrol banyak. Iya, gimana kabarmu? Baik. Gimana nih kabar usaha kafe kamu sekarang? Soalnya kan sebagai karyawan biasa ini rasanya tuh udah susah gitu ngatur gaji yang udah kena pajak, terus akhir-akhir ini ditambah tapera kan? Iya, bener juga sih. Aku sebagai pengusaha juga apa ya? Kalau misalkan merasa keberatan sih terkait pajak itu karena tahun depan kan ini ya wacananya kan PPN mau naik 12%. Iya. Jadi aku tuh bingung kayak misalkan ya walaupun PPN itu nggak dibebankan kepada kita sebagai pengusaha, tapi kan tetap aja kalau misalkan PPN naik kan jadi pertimbangan orang-orang buat beli atau enggak kan kayak gitu. Bener. Jadi rasanya tuh kita bayar pajak tapi nggak sebanding gitu sama manfaatnya betul kan? banget. Halo, sorry guys, telat. Pada ngobrolin apa sih? Serius banget. Halo An, jadi ini tuh kita ngobrolin terkait pajak itu loh, kan banyak banget sih kabar-kabar terkini terkait pajak. Mana tadi sih bahas terkait tapera yang mau dikenakan ke karyawan. Jangan kalau aku sendiri tuh ngerasa tahun depan kan PPN mau naik ya, jadi agak bimbang buat kita sebagai pengusaha gitu. Karena gimana ya, kafeku kan nggak gede-gede banget, tapi nggak kecil banget. Jadi ya adalah kebimbangan tersendiri gitu. Mana kita bayar pajak tapi nggak dapat manfaatnya, kurang berasa gitu loh manfaatnya. Iya, Ani kan konsultan pajak. Gimana nih pandangan kamu? Kenapa kita harus bayar pajak sebanyak itu gitu? Aduh, kenapa bahasannya jadi berat ini sih? Baru aja datang. Mumpung kita kumpul nih. Oke, kalau ditanya kenapa harus bayar pajak, terus apalagi tahun depan kan tarif PPN bakal naik ya, yang otomatis pasti bakal jadi beban gitu. Tapi mungkin kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata pajak itu punya peran yang penting buat pembangunan negara? Emang pentingnya di apa ya? Oke, jadi pajak-pajak yang kalian bayar seperti contohnya PPH, pajak penghasilan atau PPN itu tuh bisa dibuat untuk membiayai keperluan publik, baik itu dari segi pendidikan sampai ke pembangunan infrastruktur. Contoh nyatanya aja, kalian tadi lewat ini nggak sih jalan yang itu loh, jalan raya belokan sebelum kita ke kafe tadi? Oh iya, lewat situ. Nah, jalan itu kan dulu mah nggak sebagus sekarang guys. Oh iya ya, yang ini kan depan sini kan. Aku tadi juga lewat situ sih. Dan aku ngerasa kayak kok jalannya udah beda ya. Kayak dulu, perasaan dulu kan ya jelek gitu kan jalannya. Iya. Nah, selain perbaikan jalan tadi, kalian tahu nggak sih kalau kita kemana-mana sekarang kan udah mudah gitu kan, karena ada banyak tol. Nah, semua itu dibiayai sama uang pajak yang tak kita bayar, guys. Oh. Udah jam berapa sekarang? Udah jam segini kamu nggak pengumuman LPDP? Oh iya ya? Oh enggak kok Kak, masih bentar lagi kok. Oh, oke. Dilihat-lihat berita negatif tentang pajak itu cukup banyak ya, apalagi berita negatifnya itu tentang pejabat pajak itu sendiri, mulai dari Angin Praitno tahun 2021. Terus yang kemarin viral itu Mario Dandi, ayahnya kan pejabat pajak yang kena kasus dugaan korupsi gratifikasi. Ya Kak, aku juga baca sih berita negatif kayak gitu tuh yang bikin wajib pajak ragu buat bayar pajak. Iya benar banget, mereka pasti bakal ngerasa uang pajak yang mereka bayar itu nggak dimanfaatkan buat kepentingan umum. Kak, aku keterima beasiswa LPDP nih. Wah, keren banget sih kamu bisa lolos beasiswa itu. Ya Kak, makasih banyak. Aku juga seneng banget bisa lolos beasiswa ini. Ngomong-ngomong Kak, kalau misalkan beasiswa kayak gini tuh kan diambilnya dari dana APBN ya, yang otomatis dari uang pajak kita juga. Setidaknya ada lah ya uang pajak yang bermanfaat. Iya benar banget sih, tapi kan uang yang disalahgunakan itu nominalnya cukup besar ya. Kalau misalnya dimanfaatkan buat hal yang lebih baik lagi, buat fasilitas pendidikan, kepentingan umum, pasti itu kan bisa lebih baik lagi. Ya setuju sih Kak, aku ngerasa sebagai wajib pajak itu harus lebih aktif lagi buat ngawasin dana APBN supaya lebih transparan dan semoga aja kedepannya ada pembaruan dari sistem administrasi kita. Jadi nggak ada lagi tuh pejabat yang korupsi ataupun menyalahgunakan wewenangnya. Iya benar banget tuh. Aku ke toilet dulu ya. Iya boleh Kak. Nah,
kalian dengar itu kan selain perbaikan dan juga pembangunan infrastruktur, ternyata masih ada manfaat lain tahu dari uang pajak yang kita bayar. Contohnya aja tadi seperti mereka dapat program beasiswa untuk mahasiswa. Bener juga ya, jadi nggak masalah sih buat kita sebagai wajib pajak untuk taat bayar pajak. Nah, dengan taat membayar pajak, seluruh kawan pajak bisa ikut serta dalam membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tidak hanya dengan bayar pajak saja, tapi seluruh kawan pajak harus ikut serta dalam mengawal uang kita.